قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rahmat salam berlimpah pada Nabi Muhammad. Benturkanlah sesama orang zalim zalimi. Selamatkanlah kami dari kezaliman warga Nabi sahabat penuh rahmat selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita terusin kajian kita bahwa yang bakal menyelamatkan kita itu paling utama adalah tawakal. Yang kedua, mencintai segalanya hanya karena Allah, dan cinta Allah melebihi daripada cintanya yang lain. Yang ketiga, ridho dari apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan pernah berbanding-banding dengan orang lain lalu giliran kita tidak sehebat yang dimiliki oleh mereka, lalu kita nantinya kurang bersyukur. Kemudian untuk malam ini kita bicara yang terakhir, yaitu niat yang baik semata-mata karena Allah dengan penuh keikhlasan. Sama halnya kita ngaji malam ini jangan karena ada apa-apa, semata-mata karena Allah dan ikhlas. Dapat atau tidak ilmu itu urusan Allah. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus semata-mata kepada Allah, otak kita lebih diencerkan. Kalaupun bukan merupakan hafalan secara tertib dan tersusun, tapi yang penting kitanya faham. Apalagi seusia-usia kita ini, karena kita ini sudah muda, mudanya sudah tinggal tua. At-ta'allumu fis-sighar kan-naqsi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil laksana ngukir di atas batu. Tapi kalau sudah tua ini laksana ngukir di atas air. Sekali lewat sudah itu hilang. Jadi yang penting apa tadi? Paham. Begitu kata Ki Maimun Zubair. Dan selain paham, kita ini diangkat oleh Allah menjadi orang yang talibul ilmi. Penuntut ilmu itu derajatnya lebih mulia daripada malaikat. Dan amalan-amalan yang keliru, yang salah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tidak ada kelirunya.
Baik, kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma husnun niyati wal ikhlasi lillahi fadzalika min a'zamil munajjiyati wa ahammiha. Bahwa niat yang bagus dengan kebersihan hati, ikhlas, pokoknya nggak pakai berhitung, pakai ongkos, apalagi yang dari Beliti jauh, ya kan? Ini ada yang dari Beliti, walaupun masih bujang. Nah, Masya Allah, kita doakan semoga nah, silakan. Bahwa niat yang ikhlas itu merupakan hal yang paling besar untuk menyelamatkan dan hal yang paling penting untuk urusan dunia dan akhirat. Ini Abaji ilustrasikan. Ada niat dengan ikhlas, ada amalan. Ternyata yang lebih gede hitungannya niatnya dibandingkan amalannya itu. Makanya sholat itu dari kalangan ahli sunnah wal jamaah lebih menekankan ke niat dulu. Waktu usollinya itu jangan nggak masuk. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Waktu niat itu harus masuk. Karena niat ini lebih gede daripada amalan yang kita lakukan. Rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4 itu hebat, luar biasa. Tapi dibandingkan niatnya tadi, niatnya yang lebih gede. Bayangkan. Karena kita tidak boleh lupa waktu niat itu, waktu takbir ini. Kita ulangi. Kalau gagal waktu niat itu, maka gagal sholat semua. Tapi kalau waktu niat itu masuk, waktu pertama itu masuk, sholat yang berikutnya kalau ada meleset-meleset masih tetap diterima. Nah, itu. Kalau Abaji merasakan meleset itu kadang-kadang, tapi tidak disengaja. Kalau disengaja bahaya. Nah, khusus untuk Abaji kadang-kadang masih meleset, Pak Haji. Insya Allah untuk bapak-bapak lebih keseleo lagi dah. Nah, jadi niat ini penting ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yub'atsun nasu ala niyatihim." Kelak setelah wafat kita akan dibangkitkan dengan niatnya itu. Jadi meleset sholatnya tidak jadi masalah, asal tidak disengaja. Begitu ingat balik lagi. Tapi niatnya itu, astagfirullahaladzim, yang dipersoalkan. Masya Allah. Ini hadis Rasulullah. Dalam ayat lain, innama yuhsyarun nasu ala niyatihim. Manusia nanti dikelompokkan sesuai dengan niatnya. Nah, ini kelompok yang niatnya lurus. Bukan niat karena daripada nganggur, lebih baik kumpul-kumpul. Jangan ada niat itu. Ada apa saja di masjid ini, itu sifatnya pelengkap saja. Ada teman, ada bisa obrolan bisnis, ada apa segala macam. Itu sifatnya pelengkap saja. Tapi yang utamanya saya niat untuk ngaji. Nah, ini masang niat ini ya agak susah.
Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, seorang santri itu kalau sudah niat belajar jangan mikir masalah sanggup, jangan mikir masalah bekal. Kalau memang nak niat belajar, semiskin apapun pasti ketemu jalan, pasti ketemu jalan. Yatim lah, miskin lah, cacat sekalipun pasti ketemu jalan. Yang penting ngaji, niat mau ngaji. Ya kalau sudah niat, nekat berarti kan ya. Kalau sudah niat, nekat. Gitu. Jadi tukang timba air untuk mandinya kiai enggak merasa capek, karena memang tujuannya nak ngaji, nak niat ikhlas ngaji. Diajak nyangkul oleh kiai ke sawah, laju. Nah, dapat ilmu setelah istirahat, habis nyangkul duduk, lagi duduk tuh makan. Kiai menceritakan makanan itu berdasarkan ilmu dan keimanan. Kita nih nyangkul, setelah ini kita mandi, kemudian kita tanam, tidur, yang menumbuhkannya Allah. Seperti itu dia omongnya. Dapat ilmu spontan. Kita ini makan, walaupun cuma lauknya seperti ini, sambal terasi, ikan asin, tapi ini kok ada di hadapan kita, kata kiai. Padahal ini tidak bisa terjadi dengan begitu saja. Harus ada yang tanamnya, harus ada yang ngegilingnya, harus ada yang masaknya. Tapi sekarang ada di hadapan kita. Coba siapa yang mendatangkan ini? Nah, dengan omongan begitu, keikhlasan kiainya juga, sampai sekarang masih teringat kalimat itu. Sampai sekarang masih teringat. Jadi niat yang ikhlas, insyaallah. Wa man ghaza wa lam yanwi illa iqalan falahu manawa. Ini hadis Rasulullah lagi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berperang tapi sayang tidak niat kecuali untuk mendapat kemuliaan. Iqalan itu adalah mahkota. Nah, kalau dulu kan mahkotanya di kepala. Kalau sekarang kan mahkotanya di pundak ya, cupu. Ya. Nah, kalau dulu kasih pakaian kemuliaan. Kalau itu tujuannya, falahu manawa, untuk dia sesuai niatnya. Jadi kita ini niat sajalah besok malam Rabu akan datang, mungkin sudah terasa di kita, hal rutin. Kadang-kadang jenuh, ya nah? Jenuh. Tapi usahakan kalau memang untuk mendapat nasihat, mendapat ilmu, jangan jenuh, walaupun ilmu itu didengar 1000 kali. Walaupun 1000 kali kita mendengar ilmu itu, sama dengan orang bebacok itu. Kadang putus kayu itu setelah bacokan yang ke-100 kadang-kadang. Bacokan pertama belum putus bacokannya. Dan ilmu ini bukan kita yang memutuskannya, Allah. Karena ini amalan untuk Allah, Allah lihat, Allah berjanji. Jangan-jangan hati kita dibuka, futuh datang, kita semua lebih daripada abadi, lebih daripada guru-guru kita yang lain. Tidak jarang Imam Syafi'i disebut Imamul Uzma,
Gitu. Boleh dikatakan mengalahkan gurunya Imam Maliki. Gitu. Imam Ahmad bin Hambal pun hafalan hadisnya mengalahkan Imam Syafi'i, karena dia hafal hadis sampai 1 juta hadis. Tuh. Tapi beliau tetap merasa sebagai muridnya 40 tahun mendoakan gurunya itu tadi. 40 tahun nggak berhenti mendoakan. Karena merasa apa? Dia punya hasil ijtihad yang berbeda dari gurunya. Dia yakini bahwa ijtihadnya itu adalah benar walaupun meleset dari gurunya, dan tidak mengatakan bahwa gurunya itu keliru. Tidak. Saya yakin benar, tapi tidak mustahil kalau ada kelirunya. Dan saya yakin Anda yang salah, tapi tidak mustahil ada yang benarnya. Nggak kayak yang sekarang ini soal nasab itu, ya. Kalau kita tengok pidato mereka itu menghujat, ya, menfitnah. Untuk apa kajian lalu menimbulkan fitnah? Untuk apa? Apalagi merugikan Islam. Makanya jangan melok-melok. Katanya perlu jawaban, perlu kajian, diberikan jawaban, diberikan kajian, tapi tetap aja ditolak. Kecuali karena ingin menfitnahnya, menjelek-jelekkannya. Begitu. Untung yang sebelahnya tidak membalas dengan sporadis seperti itu. Tetap dikaji dengan kajian-kajian yang lebih ilmiah. Begitu. Dan sekarang alhamdulillah Pak Haji dapat informasi yang dikatakan manuskrip sezaman itu sekarang sudah diketemukan, ya, diambil dari Maroko, diambil dari Yaman, diambil dari Syria, Yordania, dari lembaga-lembaga resmi tentang nasab di sana. Cuma nggak boleh dibawa kitabnya, cuma diambil fotonya saja, diambil. Sekarang akan disusun dengan baik. Nah, makanya Pak Haji pesan jangan sampai melok-melok. Sudah yakini baik seperti semula. Nanti akan ada jawabannya nanti. Ya. Hadis lagi, niatul mu'mini khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalan. Tadi sudah disinggung. Amalan kita itu tidak lebih baik dibandingkan niatnya. Makanya niat ini yang mesti harus karena kalau sudah niatnya baik, insya Allah akan baik amalannya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Orang punya niat untuk mengamalkan suatu hal yang baik, ternyata tidak terlaksana, tetap saja Allah akan memberikan pahalanya satu kebaikan yang sempurna. Itu kalau niatnya seperti itu. Kalau terlaksana, hadis lain mengatakan 10 kali. Ya udah 10 kali katanya. Gitu. Jadi kita ini tetap harus mengedepankan niat yang baik. Bukan hanya untuk sholat, tapi juga amalan ibadah yang lain, berdagang, bekerja, coba niatnya yang baik. Nah, kalau berdagang yang baik itu niatnya sama.
berdagang yang baik, niatnya sama. Apa niat nak nyari untung? Ya memang dagang itu kan cari untung. Nah, cari untung. Tapi niat utamanya adalah nolong dan membantu orang lain melalui perdagangan kita. Yang mestinya tetangga ini belanjanya ke pasar. Kalau belanja ke pasar pakai apa dong? Pakai motor, pakai bensin, beresiko kalau ada kecelakaan dan sebagainya. Tapi kalau kita dagang, dia belanja sama kita, berarti tertolonglah dia. Tidak harus pergi jauh-jauh, sudah bisa belanja di tempat kita. Itu yang dagang. Bagaimana kita yang membelinya? Niat juga lah. Niat apa? Kita beri kesempatan dia memperoleh pendapatan karena dia sudah melayani kita. Begitu. Masya Allah. Sampai begitu tuh. Terus tawar menawarnya, kata Rasulullah, jangan terlalu nyelekit tawarannya tuh. Ini nyelekit niat tawarannya. Yang jualannya terlalu tinggi nawarnya, yang belinya terlalu terlalu rendah. Jadi ya kalau ada niatnya yang baik, bukan hanya mencari untung, insya Allah tidak sebesar-besarnya tidak. Nah, sama dengan bank syariah, BBS, BBM ini, insya Allah, nah, hitungannya tidak akan melampaui terlalu tinggi. Ya dah, ya, iya gitu. Manfaatkanlah ini bank syariah ini, manfaatkan. Kalau Abaji juga tuh, Zaki, ini gayanya baik dia. Sebenarnya banyak utang, tapi utangnya dengan bank syariah, begitu. Ya. Jadi, tapi kata orang kan, orang yang maju itu yang berani mengutang katanya. Tapi jangan berani ngutangnya, baik ada perhitungannya. Jangan kayak berani utang tanpa perhitungan, tahu nggak terbayar. Iya. Makanya dikit lagi nih seruannya, fa'alaika rahimakallahu bihusnin niyya wa bi ikhlasiha lillah. Karena itu programkan, usahakan, semoga Allah merahmati kamu. Niat yang baik itu selalu dipelihara dengan keikhlasan, ya. Jadi keikhlasan yang mesti harus ada itu, niat. Wala ta'mal syai'an min at-ta'ati illa an takuna nawiyan bih taqarrub ila Allah wa ibtigha'i wajhihi wa talabi ridhahi wa iradati thawab al-ukhrawiyah. Masyaallah. Alladzi wa'ada bihi subhanahu wa ta'ala ala tilka ta'ati min babil fadli wal minnah. Maksudnya tidaklah ada amalan dari ketaatan kecuali nilai taat itu terjadi kalau ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi berangkatnya ngaji kita ke sini ini niatnya jangan lain. Niat menuntut ilmu jangan-jangan tidak lebih baik kalau niatnya dibandingkan niatnya untuk mendekat kepada Allah. Soal ilmu itu urusan Allah nanti. Yang penting kita menuju Allah saja. Soal ilmunya itu urusan Allah. Karena ilmu itu dibagi tidak rata, sama dengan harta. Ya.
tapi derajat diberikan sama, kebahagiaan dikasih oleh Allah sama, walaupun ilmunya nggak sama. Kadang sekelas nggak sama, kan ada yang ranking 1, 2, 3, ada yang gitu. Tapi tidak pula jadi jaminan ranking keilmuan itu, manakala keikhlasannya rendah. Masya Allah. Ini menurut Abaji ini kajian yang luar biasa ya. Zaman kita sekolah pun kayaknya belum ketemu nih ya. Nah, tapi dengan seperti ini, Masya Allah, SKS-nya berapa ini? Tenang, ahli pendidikan ya, ya, Masya Allah. Jadi niat yang pertama adalah taqarrub kepada Allah. Niat yang kedua ibtigha'a wajhihi, mencari muka Allah, cari muka, tapi bukan dengan selain Allah, cari muka dengan begitu, bergaya, bertopi yang bagus, yang rapi, harum-harum, bukan untuk dipuji siapa, tapi dipuji oleh itu loh. Orang lain enggak memuji, terserah. Karena kita juga tidak perlu pujian orang, perlunya wajah Allah. Wa iradatis shawab al-ukhrawiyah, dan berharap keselamatan di akhirat, pahala di akhirat, gitu, yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sholat, janjinya apa? Rizkinya berkah, usahanya dibantu oleh Allah. Siapa yang tidak sholat akan disumpahkan. Makanya dulu saya punya teman di Curug mendirikan bank muamalat. Bukan muamalat, apa itu yang dulu tuh yang menuju bank muamalat, apa ya, BPR ya Mbak, apa tuh bank apa namanya. Salah satu nasabahnya yang akan diberi harus sholat. Kalau nggak sholat nggak dikasih. Nggak dikasih gitu ya. Ada seperti dulu seperti itu. Masya Allah, berhasil itu kok. Tapi setelah berhasil, ada yang kepengen menggantikannya sembarangan, akhirnya rontok juga. Nah, karena sholat enggak sholat gitu, kurang teliti. Masya Allah. Janji Allah ini gara-gara taat itu ada kemuliaan, ada keutamaan, dan ada hadiah-hadiah minnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang memang terjadi, dulu pernah kami punya sawah di sana itu, tanam padi. Nah, musim mereng apa ini, nyerang. Nah, ya, alhamdulillah doa santri, ya, doa santri bukan karena kitanya, doa santri, yang sawah kami panen gitu. Walaupun tidak maksimal, yang lain cuma dapat sekarung, dapat 2 karung, kami dapat maksimal. Nah, begitu. Ini memang ada janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Wa ja'alaka fi ta'atika mubahatika niyatan katsiratan sholihatan. Nah, karena itu dalam sekali taat itu niatnya jangan satu. Niatnya yang banyak tapi soleh. Apa itu niatnya? Yang tadi. Yang pertama, niatnya ya, tujuannya adalah taqarrub kepada Allah. Satu. Yang kedua, cari wajah Allah. Yang ketiga, mencari keridhoannya. Yang keempat, ingin mendapatkan pahala akhirat. Yang kelima, niatnya adalah untuk mendapat pertolongan Allah. Yang keenam, mendapat
ada nilai ketakwaan, menjadi hamba Allah, bukan sekedar menjadi makhluk Allah. Nah, begitu nih. Jadi niatnya tuh jangan satu, banyak adanya niat. Ya Allah. Kayaknya memang ini perlu untuk kita ngaji seperti ini. Inilah kajian tasawuf namanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini sajalah kajian kita tentang niat dan keikhlasan. Paham semua lah ya? Paham semua? Pokoknya jawab, paham. Sudah. Paling-paling salah jawab. Pokoknya ya jangan enggak semuanya, ada sebagiannya udah paham lah, itu namanya ya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Ya, akhirnya inilah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna min ibadika shalihin wa waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidina wa husni talaqi min masyayikhina. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang soleh. Begitu juga anak keturunan kami, semua orang yang jumpa dengan kami, ya Allah, Kau jadikan hamba-Mu yang bertakwa, hamba-Mu yang taat dengan mengikuti tuntunan utusan-Mu, ya Allah. Jadikan pula kami orang yang berakhlak dengan ayah dan ibu kami, ya Allah, karena ayah dan ibu kami adalah orang yang kedua setelah Engkau dalam keridhaan, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan pula guru-guru kami, ya Allah, orang yang kami hormati, yang kami muliakan, ya Allah, karena dengan memuliakan guru, ilmu kami dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ij'alna minal hukama'il muzawwadin bil ilmi ma'al istiqamah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.